Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman. Dengan keimanan tersebut kita bisa berusaha untuk istiqamah di atas jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keimanan tersebut kita bangun di atasnya ibadah kita, akhlak dan perilaku kita. Keimanan, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Maka sudah seyogyanya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah memberikan kita hidayah untuk beriman kepadanya, kepada Rasulnya, untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepada sunnahnya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia akhlaknya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ini di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menjelaskan ghayah, tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyempurnakan akhlak. Orang Arab, kaumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu mereka dikenal sebagai bangsa yang memiliki sifat-sifat terpuji
akhlak-akhlak yang baik. Mereka terkenal kedermawanannya, mereka terkenal keberaniannya, membela, menolong. Itu diantara sifat-sifat akhlak-akhlak kaum Nabi Muhammad SAW. Hanya saja akhlak mereka atau sebagian akhlak mereka yang baik itu ternoda. Bagian-bagian akhlak-akhlak yang rusak. Sifat-sifat mereka yang dipuji itu, yang dikenal itu, kedermawanannya, kebaikannya, itu menjadi rusak karena ada bagian dari sendi-sendi akhlak mereka yang ternoda. Maka diutuslah Rasulullah SAW untuk menyempurnakannya. Al-Imam As-Suyuti menukilkan dari Al-Imam Al-Baji rahimahullahu ta'ala tentang hal ini. Al-Imam Al-Baji menjelaskan bangsa Arab itu memiliki sifat-sifat yang terkenal, terpuji, tapi ternoda dan kurang pada sebagian akhlak-akhlaknya. Maka diutuslah Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Kemudian Imam Asyuti juga menjelaskan sabda Rasulullah SAW ini, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini mencakup agama semuanya secara keseluruhan. Karena akhlak yang paling utama, yang paling pertama itu adalah akhlak kepada Allah. Itu keimanan, akidah. Makanya ketika orang-orang Quraisy berbangga-bangga di hadapan Rasulullah SAW dengan kedermawanan mereka, kebaikan mereka, mereka lah yang melayani tamu-tamu Allah, mereka yang memberi tamu-tamu Allah minum. Karena dari zaman dulu haji kan sudah ada. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka yang melayani jamaah-jamaah haji zaman dahulu. Mereka beri minum, mereka beri makan. Maka di surat At-Taubah Allah tegaskan bahwa kebanggaan mereka itu tidak ada artinya karena mereka tidak beriman. Allah jelaskan di dalam surat Taubah. Coba saya pinjam mushafnya. Ada Ananda di sini, ambilkan Quran di sini. Ada mushaf. Ini dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aja'antum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah. Artinya, apakah kalian hai orang-orang Quraisy menjadikan perbuatan kalian memberi minum jamaah haji, memakmurkan Masjidil Haram, perbuatan kalian itu menjaga dan merawatnya, apakah kalian jadikan sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah? La yastawun. Sama sekali tidak sama. Nggak ada artinya di sisi Allah walaupun mereka berbuat baik. Kenapa? Karena belum beriman. Ini kekurangan mereka.
mereka kepada Allah tidak ada, karena mereka menyekutukan Allah. Sehingga nilai-nilai kebaikan mereka kepada manusia itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi wahai saudaraku, saudariku, hadis ini innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kedudukan akhlak di dalam Islam. Karena itu adalah tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita punya sebuah proyek atau ada sesuatu yang ingin kita kerjakan, kita harus punya target yang jelas, sasaran yang jelas, tujuan yang jelas. Ketika tujuan tidak jelas, target tidak jelas, maka apa yang kita kerjakan itu akan mengambang, hasil tidak maksimal. Begitu juga ketika kita ingin membangun suatu masyarakat, membentuk umat, tujuan harus jelas, targetnya harus jelas. Salah satu tujuannya adalah membentuk akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Itu salah satu sasaran pembentukan umat ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hadis ini menunjukkan urgensi akhlak bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya, yang menunjukkan pentingnya akhlak bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua menunjukkan pentingnya akhlak, bahwa Islam sangat mengagungkan, memuliakan akhlak yang baik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kelak orang yang paling dekat majelis kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Apa kata beliau? Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirati majlisan ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya kelak tempatnya denganku di hari kiamat, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqa. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian, paling jauh kedudukannya dariku hari kiamat, yang paling buruk akhlaknya di antara kalian. As-sarsarun, orang yang sarsarun, yang banyak bicara yang tidak penting. Itu salah satunya akhlak yang buruk. Al-mutafaihiqun, al-mutasyaddiqun, orang yang berkata-kata yang tidak pantas, yang memaksakan diri dalam perkataan dan perbuatannya, takalluf. Nah, dari hadis ini jelas bagi kita, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bahwa Islam sangat memuliakan akhlak yang baik itu. Ini menunjukkan pentingnya akhlak tersebut. Bahkan kelak di hari kiamat, yang paling memberatkan timbangan seseorang itu adalah akhlak yang mulia.
Barangkali seseorang sholat, rajin sholat fardu, dia jaga sholat fardunya berjamaah di masjid, dia sholat sunat, tetapi kalau akhlaknya tercela, akhlaknya buruk, maka dia akan dikalahkan oleh orang-orang beriman, kaum mukminin yang memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu Nabi kita SAW menjelaskan, ma min syai'in athqalu fil mizani fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi timbangan seorang mukmin di hari kiamat selain daripada akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Banyak sekali dalil-dalil, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Islam sangat mengagungkan, memerhatikan akhlak yang mulia ini. Dengan akhlak yang baik, wahai saudaraku, akhlak yang mulia, seseorang barangkali dia tidak terlalu banyak ibadah-ibadah sunnahnya, ibadahnya standar saja, sholat fardu, puasa wajib, sholat sunatnya pun tidak banyak, puasa sunatnya juga tidak banyak. Oh, kurang dekat ya, ya baik. Puasa sunatnya juga sedikit, tetapi ketika dia berakhlak yang baik, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, menjauhkan dirinya dari maksiat, kemudian juga kepada sesama orang-orang beriman dan muslim dia terapkan akhlak yang mulia itu, akhlak yang baik, maka dia bisa menandingi orang-orang yang banyak sholat tahajud dan banyak puasa sunat. Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min la yudriku bi husnil khuluqih darajatas shaimil qaim. Seorang mukmin itu bisa mencapai kedudukan orang yang rajin tahajud, rajin puasa sunat. Ada orang malamnya dia sholat malam, siangnya dia puasa sunat, setiap hari begitu. Rajin puasa Nabi Daud, rajin sholat malam. Nah, seorang mukmin bisa mencapai derajat tersebut dengan akhlak yang baik, dengan husnul khuluqi. Apa puncak dari Islam, wahai saudaraku? Ketakwaan. Dan hakikat ketakwaan itu taqwallah husnul khuluqi. Hakikat takwa Allah yang sebenarnya itu adalah akhlak yang baik. Jika seseorang itu benar-benar bertakwa kepada Allah, tercermin dari akhlak dia, dari perilaku dia, dari keseharian dia, dari pergaulan dia, dari muamalah dia. Itu dia takwa yang sebenarnya. Ini perkara kedua yang menunjukkan pentingnya akhlak bagi kita dalam kehidupan. Yang ketiga, saudaraku, akhlak juga pondasi kejayaan suatu bangsa, suatu umat. Ketika moral di suatu bangsa telah rusak, akhlak menjadi bejat, maka itu pertanda kehancuran bagi bangsa tersebut. Ya, ketika akhlak tidak ada lagi di tengah manusia, di suatu kaum, maka yang muda tidak akan lagi memuliakan yang tua, yang tua tidak akan lagi mengasihi yang kecil, yang ada musuhan, dendam kesumat, kezaliman, tidak akan ada lagi keadilan, hilang rasa aman, yang ada rasa takut. Itu ketika moral sudah rusak, akhlak telah bejat, maka kemungkaran, maksiat, kerusakan di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hendak menghancurkan suatu kaum, Allah biarkan orang-orang kayanya,
orang-orang berkuasanya melakukan kefasikan, berbuat maksiat, berbuat dosa, melakukan akhlak-akhlak yang tercela, maka ketika itu Allah akan turunkan azabnya. Di dalam surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira." Allahu akbar. Artinya, apabila kami hendak menghancurkan suatu kaum, kata Allah Subhanahu wa taala, amarna musrafiha, maka kami biarkan orang-orang yang berkuasa, orang-orang kaya, orang-orang hebat di situ. Kami bebaskan mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kezaliman. Fafasaku fiha, maka mereka berbuat kefasikan di kampung itu, di negeri tersebut. Hilang akhlak, hancur moral. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah terjadi seperti itu, fahaqqa 'alaihal qaulu, maka wajib atas mereka itu azab Allah. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia, jaminan keberlangsungan, kejayaan, kekuatan, kemuliaan suatu bangsa, suatu kaum. Ketika akhlak bejat, moral merosot dan rusak, Allah akan timpakan azabnya kepada kaum tersebut. Dan azab Allah itu bermacam-macam. Jangan bayangkan azab itu hanya kayak bencana, gempa, atau banjir. Tidak seperti itu. Azab itu ada juga hilangnya rasa aman. Kita ketakutan, keluar rumah malam takut, ya, dihantui oleh ketakutan, ada penjahat, ada ini itu segala macam. Bahkan di rumah pun rasa aman hilang. Ini diantara bentuk azab yang Allah turunkan. Banyaknya penyakit, ya, penyakit-penyakit yang aneh, yang sebelumnya tidak ada, Allah timpakan kepada suatu kaum. Maka itu diantara bentuk azab, hukuman, bala yang Allah turunkan karena kerusakan-kerusakan akhlak dan moral manusia. Jadi ini bukti atau dalil ketiga yang menunjukkan urgensi atau pentingnya akhlak dalam kehidupan. Kenapa? Karena akhlak yang mulia, akhlak yang baik, jaminan atau pondasi untuk kejayaan dan kekuatan umat. Yang keempat, akhlak yang mulia adalah sebab mawaddah, tumbuhnya cinta dan kasih sayang, serta menghapuskan permusuhan. Jadi dengan akhlak yang mulia, ukhuwah kita semakin erat, persahabatan, persaudaraan semakin kokoh, permusuhan bisa dihilangkan, bisa dihapuskan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Seorang yang berakhlak yang mulia, dia tidak akan mudah diadu domba. Karena di antara akhlak yang mulia itu selalu berbaik sangka kepada saudaranya, menjauhi prasangka-prasangka buruk atau suudzon. Di antara akhlak yang mulia itu tidak menghibah, tidak namimah, tidak mengadu domba. Ketika sampai berita tentang saudaranya kepada dia, oh si fulan begini, begitu dan segala macam, dia mengatakan kamu begini, begitu. Oh mungkin dia ada alasan, ada uzurnya, ada begini. Dia karena akhlaknya yang baik, dia tetap berprasangka baik kepada saudaranya.
sehingga tidak mudah diadu domba. Ukhuwah tetap terjaga. Atau bahkan kalaupun saudaranya melakukan kesalahan kepada dia, maka dia masih punya akhlak yang lain. Apa? Memaafkan, berlapang dada terhadap kesalahan saudaranya, dia maafkan, dia ridhoi, dia halalkan. Subhanallah. Jadi akhlak yang mulia itu menjauhkan kita, menumbuhkan kasih sayang, dan menjauhi atau menghilangkan permusuhan di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Artinya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, kebaikan dan keburukan tidak akan pernah sama. Yang baik dan yang buruk tidak akan pernah sama. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah perbuatan orang yang buruk kepadamu dengan yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau engkau lakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, kalau engkau membalas keburukan orang dengan sesuatu yang lebih baik, maka orang yang ada permusuhan denganmu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, berubah seolah-olah dia adalah orang yang paling dekat, sahabat dekat denganmu. Kenapa? Karena hilang rasa permusuhan itu karena kebaikan-kebaikan kita kepadanya. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertemu dengan seseorang yang mencaci dia, memaki dia di jalan. Dicaci, dimaki dia di jalan. Sahabat ini diam saja. Sudah selesai, orang itu puas, orang itu berbicara, lalu dia dekati, dia bicara baik-baik. Wahai saudaraku, jika engkau ada kebutuhan, nanti kesusahan segala macam, saya siap insya Allah untuk membantumu. Dibalas dengan kebaikan, sehingga permusuhan itu hilang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia dipenjara karena hasutan salah seorang tokoh ulama di masa itu. Yang semasa dengan dia ada yang tidak suka dan benci kepada dia, dia hasut sampai dia dipenjara, difitnah. Ketika orang yang membenci dia ini wafat, dan sampai berita kepada dia wafat, dia bersegera datang kepada keluarga orang yang memusuhi dia itu, yang sudah wafat itu. Dia datang menyampaikan takziahnya, menghibur keluarganya, bahkan dia mengatakan kepada anak-anaknya, saya adalah ayah bagi kalian, orang tua bagi kalian, dan kalau kalian butuh apa dan segala macam, saya siap membantu kalian. Dia berikan bantuan-bantuannya, sehingga akhirnya kebencian orang itu hilang. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya di sini. Kalau kita membalas keburukan orang dengan sesuatu yang lebih baik, perbuatan baik, maka permusuhan dia itu akan berubah menjadi kebaikan, menjadi pertemanan dan juga persahabatan. Dan fakta sejarah seperti itu. Orang Quraisy yang dulu sangat membenci, sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, mereka berusaha membunuh Nabi, memeranginya, mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kampung halamannya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, mereka semuanya menyerah, kalah. Apakah Rasulullah balas? Ya, Rasulullah balas dengan yang lebih baik. Apa? Rasulullah maafkan semuanya. Rasulullah kumpulkan mereka di Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah itu. Rasulullah kumpulkan orang-orang Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di depan mereka. Rasulullah katakan kepada mereka,
kalian hari ini semuanya antumul yauma tulaqa. Kalian semua hari ini merdeka, bebas. Dimaafkan semuanya. Subhanallah. Orang-orang yang dahulu mengusirnya, memusuhinya, berusaha untuk membunuhnya, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya mereka berbalik menjadi orang-orang yang membela Rasulullah SAW. Ini akhlak. Buah dari apa? Dari akhlak yang baik. Rasulullah SAW pernah berkata di dalam salah satu hadisnya, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin tas'unahum bi akhlaqikum." Kalian tidak akan bisa merangkul manusia dengan harta kalian, tetapi kalian merangkulnya dengan akhlak kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau infakkan harta, engkau kumpulkan harta perbendaharaan dunia, engkau bagi-bagikan kepada manusia, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seluruh harta yang ada di dunia, di bumi, engkau infakkan, engkau berikan kepada mereka, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Harta dunia tidak akan bisa menjamin persahabatan dan persaudaraan, tetapi yang bisa mempereratnya, menjaminnya apa? Adalah akhlak. Dengan akhlak itu Allah satukan hati manusia. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa orang mencintainya, menyukainya? Karena akhlaknya yang mulia. Bahkan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Allah katakan di dalam surah Ali Imran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau engkau hai Muhammad orang yang kasar akhlaknya, keras hatinya, pastilah manusia akan lari dari sekelilingmu. Orang kalau hatinya keras, Pak, Bu, kalau hatinya keras akan nampak dari pembawaan dia. Kasar perilakunya, kata-katanya menyakitkan, perbuatannya juga begitu, tidak mau memaafkan, tidak mengasihi. Ini kenapa? Karena hati kasar. Nah, Rasulullah SAW Allah anugerahi akhlaknya yang lembut dan hatinya yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang dan cinta, sehingga akhirnya orang-orang berbondong-bondong beriman kepadanya. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, salah seorang imam ahli hadis, mengomentari hadis tadi bahwa kalian tidak akan bisa merangkul manusia dengan harta kalian, tetapi dengan akhlak kalian. Kata beliau, al-wajib 'alal aqil ay yatahabbaba ila an-nasi biluzumi husnil khuluqi. Wajib atas orang yang berakal an yatahabbaba ila an-nas. Yatahabbaba ila an-nas itu berusaha untuk dicintai oleh manusia. Dengan apa? Biluzumi husnil khuluqi, dengan senantiasa menjaga akhlak yang baik. Wa tarki su'il khuluq, dan meninggalkan akhlak yang tercela. Li'annal khuluqal hasana yudhibul khataya, karena akhlak-akhlak yang baik itu akan mencairkan kesalahan-kesalahan, melebur dosa-dosa,
melebur kesalahan-kesalahan. Kama tudhibus syamsu al-jalid, sebagaimana matahari akan mencairkan salju atau es. Wa innal khuluqas sayyi'a la yufsidul amala, dan sesungguhnya akhlak yang buruk merusak amalan. Kama yafsudul khallu al-asal, sebagaimana cuka bisa merusak madu. Cuka kalau dicampur ke madu itu akan merusak madu itu. Akhlak yang buruk akan merusak amal soleh. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin bersedekah, tapi akhlaknya tidak baik. Sedekah tapi menyebut-nyebut juga, sedekah tapi merendahkan orang miskin, itu akhlak yang tercela, maka akan merusak amalan tersebut. Nah, jadi wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini yang perkara keempat yang menunjukkan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita, bahwa akhlak itu menumbuhkan cinta kasih sayang, menghilangkan permusuhan. Yang kelima, saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk, sesempurna bentuk. Allah berikan kita kecantikan, ketampanan, keelokan penampilan. Dan Allah juga berikan kecantikan yang lain, kecantikan akhlak. Jadi di dalam Islam, cantik, tampan, indah, elok itu ada dua, zahir dan batin, fisik dan juga akhlak, perilaku. Nah, kecantikan, ketampanan, keelokan, keindahan yang paling baik itu adalah kecantikan akhlak. Itu akan mengalahkan kecantikan jasmani dan fisik. Kecantikan, ketampanan fisik, keindahan jasmani kita ini tidak abadi. Dia bisa hilang kapan saja. Tersiram air panas muka, na'udzubillah, habis sudah tampannya, ya, rusak. Orang yang semulanya gagah, tampan, rupawan, bisa saja berubah, tapi akhlak akan selalu terjaga, dikenang oleh manusia. Bahkan seseorang yang mukanya mungkin hitam, buruk rupa, dengan akhlaknya yang terpuji, akhlaknya yang baik, akan membuat orang suka, cinta kepada dia. Bilal radhiyallahu anhu, apa yang membuat dia menjadi mulia sehingga dicintai oleh Rasulullah SAW, dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Akhlak tadi juga. Padahal dia hanyalah bekas seorang budak, tapi karena dia berakhlak yang utama, yaitu akhlak kepada Allah dan Rasulnya tadi, maka dia menjadi seorang yang mulia. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in. Atha ini orangnya tidak tampan, jelek, hitam, keturunan dari orang berkulit hitam. Dan dia juga orang tuanya dahulu budak yang sudah dimerdekakan. Tahukah engkau wahai saudaraku, karena ilmu, ketakwaan, akhlaknya, seorang khalifah itu menghormati dan memuliakan dia. Seorang khalifah bersama anak-anaknya memuliakan dia. Kenapa? Karena akhlak tadi. Menyegani dia, menghormati dia. Orang datang kepada dia belajar, meminta fatwa, meminta nasihat, karena ilmu dan akhlak dia. Mengangkat dia menjadi orang yang mulia. Maka wahai saudaraku, akhlak adalah kecantikan, keindahan yang mengalahkan kecantikan dan keindahan fisik, jasmani. Dan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 26, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa dhalika khair ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kata Allah, qad anzalna alaikum libasa, kami sudah turunkan kepada kalian pakaian, kami anugerahkan kalian pakaian, yuwari sawatikum, untuk menutup aurat kalian, warisha, dan sebagai perhiasan bagi kalian. Pakaian kita ini itu nikmat dari Allah, Allah turunkan kepada kita sebagai nikmat. Pertama, untuk apa tujuannya? Menutup aurat. Kemudian juga itu bisa menjadi perhiasan. Allah sebutkan nikmat ini, nikmat zahir, ya, sehingga kita bisa menutup aurat dan tampil cantik, menarik dengan pakaian kita. Dan boleh di dalam Islam. Anda mau pakai baju bagus, sepatu bagus, itu tidak ada masalah. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbahu hasana wa na'lahu hasana. Wahai Rasulullah SAW, kami ada yang ingin pakaiannya bagus, ingin pakai jubah yang bagus, pakai gamis yang bagus, ingin punya sendal dan sepatu yang bagus. Apa boleh? Apakah itu sombong? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan itu bukan kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak nasihat, menolak kebenaran, dan menghinakan manusia. Kalau berpakaian bagus belum tentu sombong, jadi boleh. Tetapi di ayat ini setelah Allah ingatkan bahwa pakaian itu bisa menambah kecantikan kita, menjadi perhiasan bagi kita, tapi Allah ingatkan perhiasan yang lebih afdal, yang lebih utama. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik daripada perhiasan zahir kalian itu. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah jelaskan bahwa taharatul batin, kesucian batin, yang merupakan akhlak, hati yang bersih, ketakwaan itu lebih baik daripada perhiasan dan pakaian yang zahir. Ini menunjukkan bahwa kecantikan akhlak, kemuliaan akhlak jauh lebih cantik, lebih indah daripada kecantikan jasmani kita. Maka ini menunjukkan pentingnya akhlak di dalam kehidupan kita. Nah, ini dia 5 perkara yang menunjukkan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lantas bagaimana cara kita bisa memiliki akhlak yang mulia itu, akhlak yang baik itu? Kita tahu keutamaan-keutamaannya, ini hanya sekedar mengulang-ulang saja. Antum semua tahu, ya, bahwa akhlak yang mulia itu begini, begitu. Tetapi ketika faktanya, realitanya dalam kehidupan kita, bagaimana caranya kita bisa memiliki akhlak yang mulia, bisa dalam kehidupan kita menerapkannya? Ini yang paling penting. Baca pun kitab akhlak-akhlak salafus soleh, bagaimana ulama, bagaimana salafus soleh akhlaknya, kita sudah sering baca. Cerita-cerita dan kisah mereka sudah sering terdengar. Tapi kenapa kita belum bisa menerapkannya? Ini yang paling penting. Kiat-kiat atau perkara-perkara yang membantu kita untuk bisa berakhlak mulia. Yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, perkara-perkara yang membantu kita atau kiat kita untuk mendapatkan akhlak yang mulia itu, yang pertama, salamatul aqidah, selamatnya akidah.
Orang yang ingin berakhlak mulia, berakhlak yang baik, maka akidahnya harus benar. Kenapa? Karena dia pondasi. Akidah, keimanan dengan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan itu adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dzaka nafi'ah?" Qala la yanfa'uhu, innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yaumal qiyamah. Jadi di masa jahiliyah ada seorang tokoh namanya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini terkenal kedermawanannya. Dia menyambung silaturahim, memberi makan orang-orang miskin, terkenal. Disebut-sebut namanya. Aisyah bertanya, "Hai Rasulullah, Ibnu Jud'an itu di jahiliyah, di masa jahiliyah, dia itu suka menyambung silaturahim, membantu orang-orang miskin. Apakah itu berguna bagi dia, bermanfaat bagi dia?" La yanfa'uhu. Kata Nabi, tidak berguna bagi dia. Karena dia tidak pernah sekalipun dalam hidup dia mengucapkan Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosaku di hari kiamat nanti. Karena dia tidak beriman kepada Allah. Bagaimana mungkin dia minta kepada Allah? Dia nggak beriman, nggak berguna. Maka antara akhlak dan akidah itu tidak bisa dipisahkan. Akidah adalah pondasinya. Jika ada orang ingin memiliki akhlak yang mulia, maka dia harus membangun akidah yang lurus dan benar. Kalau ada orang dia mukmin, muslim, tapi akhlaknya tercela, durhaka kepada orang tua, atau zalim kepada orang yang lebih muda, kasar, pendusta, mangkir, pendendam, suka ghibah, suka mengadu domba, ya, suka memakan harta saudaranya, suka menipu misalnya. Nah, ini bisa jadi disebabkan oleh akidahnya yang lemah, iman yang lemah dan akidahnya yang keropos. Kalau akidah itu kuat, pasti dia akan menumbuhkan cabang-cabang ibadah dan akhlak yang indah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya yang kisah Ibnu Jud'an tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa? Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena adanya hubungan keimanan dengan akhlak. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi? Tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi? Seorang muslim sejati itu, muslim yang sebenarnya itu, yang selamat kaum muslimin lainnya dari lisan dan tangannya, selamat dari ghibahnya, selamat dari adu dombanya, selamat dari fitnahnya, selamat dari kedustaannya, selamat dari lain-lain, dari kejahatan-kejahatan lisannya, dan selamat pula dari tangannya. Dia tidak memukul saudaranya, dia tidak menumpahkan darah saudaranya, dia tidak mengambil harta saudaranya dengan cara yang haram. Itu dia seorang muslim yang selamat kaum muslimin lainnya dengan lisan, dari lisan dan tangannya. Wal mu'min, lanjutan hadis tersebut, wal mu'min man ammanahu nas ala dima'ihim wa amwalihim. Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa dipercaya oleh kaum muslimin lainnya
untuk menitipkan harta dan darah mereka. Artinya apa? Orang-orang beriman lainnya tidak khawatir terhadap dia akan memakan harta dia dengan cara yang batil. Tidak akan khawatir orang ini akan menumpahkan darah dia, memukul dia, karena dia percaya dia seorang yang beriman. Ini menunjukkan ada korelasi yang kuat antara iman dan akhlak yang mulia. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Kaum muslimin dan muslimat, ketika engkau melihat anak-anak di zaman sekarang, remaja-remaja di zaman sekarang, sekolah di pesantren, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak seorang anak muslim, pemuda muslim. Kalau yang di pesantren saja seperti itu, apalagi yang di luar pesantren lebih parah lagi. Kalau saya katakan seperti itu, yang di luar pesantren lebih parah lagi. Anak-anak sekarang itu kalau bicara anjing, itu suka memaki, suka mencela, mengata-ngatai setan, kata-kata yang keji dan kotor. Cobalah lihat anak-anak sekarang bicara. Ada apa? Nah, kenapa? Rahasia dan masalahnya di mana? Akidah. Akidah itu tidak benar-benar tertanam, sehingga tidak ada rasa malu kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Ya, mereka menghafal rukun iman, mereka mungkin menghafal hadis-hadis tentang akhlak, ya. Tapi masalahnya penanaman akidah tadi yang membuat dia betul-betul cinta kepada Allah, tumbuh rasa takut dia, terasa oleh dia keagungan kebesaran Allah itu, sehingga ada rasa takut, rasa malu. Ini yang paling dibutuhkan, penanaman akidah ini. Maka belajar akidah itu nggak bisa selesai kajian kitab sehari dua hari selesai masalah akidah, menganggap dia sudah paham akidah. Mungkin dia paham, hafal, tapi belum tertanam di hatinya. Ini masalahnya, ya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah dan akhlak yang mulia itu sangat erat hubungannya. Kalau seandainya orang yang beriman saja, kalau lemah keimanan dan akidahnya, bisa berefek buruknya akhlak dia, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah lebih parah lagi akhlaknya. Lihatlah sekarang orang-orang kafir itu akhlaknya, ya, lebih parah lagi. Maka herannya kalau ada sebagian orang memuji-muji orang kafir. Oh, kalau di sana itu orangnya disiplin, orangnya rapi, orangnya bersih, apa dan segala macam. Itu semua dalam syariat Islam ada sebenarnya. Kita tidak boleh merasa takjub dan kagum dengan orang-orang kafir. Mereka menjaga, misalnya dalam bertransaksi, mereka jaga itu karena dunia saja. Ketika ada kesempatan untuk menipu, mereka akan melakukan, karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Tidak ada lagi akhlak yang lebih tercela daripada orang-orang Yahudi. Lihat apa kelakuan mereka kepada kaum muslimin dan kepada kemanusiaan. Ya, darah, harta ditumpahkan. Itu contoh bejatnya akhlak-akhlak orang kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada, tidak semua ada, mungkin orang-orang yang, tetapi kebaikan itu hanya sebatas di dunia, tidak akan berguna bagi dia di akhirat. Nah, contohnya seperti Ibnu Jud'an tadi. Dia baik, dermawan, tapi dia tidak beriman kepada Allah sehingga tidak berguna bagi dia. Jadi wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kiat yang pertama yaitu selamatnya akidah. Maka jika ingin memiliki akhlak yang mulia, jangan pernah merasa jenuh, bosan untuk belajar akidah.
Kadang-kadang orang ini, Pak, Bu, jamaah semuanya karena merasa sudah lama mengaji, saya sudah senior mengaji ini. Nah, ketika ada hadir kajian, lalu ustadznya membahas masalah tauhid, masalah ini ini saya sudah sering ngaji ini. Kalau betul dia sudah sering mengaji dan betul-betul tertanam pada diri dia, akan tercermin pada akhlaknya. Maka kita jangan sepelekan masalah tauhid, masalah akhlak ini. Masalah tauhid, masalah akidah ini yang membuat orang itu tunduk kepada Allah. Akhlak yang pertama itu adalah akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang itu betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang lain akan mengikuti. Ya, akhlak dia kepada yang lain itu akan menurut dan mengikuti. Para sahabat adalah orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah SAW, karena mereka lah yang paling kokoh akidahnya kepada Allah dan Rasulnya SAW, dan begitu seterusnya. Kiat yang kedua, setelah kita berusaha memperbaiki akidah hubungan kita dengan Allah, yang kedua yaitu berdoa kepada Allah. Berdoa minta kepada Allah agar kita diberi rezeki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari kita akhlak-akhlak yang buruk. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca kalau beliau salat malam, di doa iftitah dia, ihdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang paling baik, karena tidak akan ada yang bisa menunjuki kepada akhlak yang paling baik kecuali Engkau. Hidayah. Jadi akhlak itu adalah anugerah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta kepada Allah, ihdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang paling baik, karena tidak ada yang bisa menunjuki kepada yang akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkan dariku akhlak-akhlak yang tercela. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, karena tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak-akhlak buruk itu dariku kecuali Engkau ya Allah. Hafalkan itu. Baca doa itu, bukan sekedar baca, tapi dengan hati yang, dengan pemahaman, dengan hati yang hadir dan khusyuk, betul-betul mengharap, meminta kepada Allah. Minta. Kalau saja Nabi Muhammad SAW yang sudah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, di dalam Al-Quran, hai Muhammad, engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, yang agung. Beliau masih senantiasa berdoa, meminta untuk dianugerahi, dibimbing untuk mendapatkan akhlak yang baik. Bagaimana dengan kita? Kalau Nabi mengulangnya misalnya di dalam doa iftitah dia di salat tahajud, kalau perlu kita berdoa untuk setiap doa kita, jangan lupakan meminta akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Ustaz, saya nggak hafal Ustaz bahasa Arab seperti itu. Minta kepada Allah dengan bahasa kita. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa membimbing, menunjukiku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Jauhkanlah dariku akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang keji, akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkannya dariku kecuali Engkau ya Allah. Bisa bahasa kita saja, minta kepada Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah dalam salah satu doanya berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang keji, akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang mungkar. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang mungkar, yang buruk. Akhlak yang mungkar itu akhlak yang buruk. Aku juga berlindung kepadamu dari amalan-amalan yang mungkar.
dan dari hawa nafsu yang keji, yang mungkar. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan sebagaimana yang kita jelaskan tadi, akhlak itu kan dimulai dari sini, akidah, dari hati kita. Hati manusia itu Allah yang membolak-balikkannya, maka minta kepada Allah. Barangkali kekurangan kita ajarkan juga anak kita akhlak. Itu secara teori saja, tapi kita tidak pernah meminta kepada Allah. Anak kita juga tidak kita ajarkan agar dia meminta akhlak yang baik kepada Allah. Hanya mengandalkan buku, hafalan-hafalan. Anak kita mungkin sudah hafal Arba'in Nawawiyah, hadis-hadis akhlak, tamat dari pesantren 6 tahun, tapi mungkin selama 6 tahun itu dia tidak pernah berdoa untuk meminta akhlak yang tercela, akhlak yang baik itu. Tidak pernah berdoa berlindung kepada Allah dari akhlak yang tercela itu. Barangkali gak pernah. Dan kita juga barangkali tidak pernah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia dianugerahi akhlak yang mulia dan dijauh dari akhlak-akhlak yang mungkar. Nah, coba ini Ustaz tanya kepada anak Ustaz. Kelas berapa? Kelas 9, berarti kelas 3. Ya, di mana? Masya Allah, Masya Allah. Nah, sebelum ini pernah dengar belum doa Rasulullah SAW, ihdini li ahsanil akhlak? Belum pernah kan? Nah, itu bukti. Sekarang catat ya, nanti minta kepada Allah. Karena memang kita jarang mengajarkan anak-anak kita agar betul-betul berdoa minta akhlak itu. Ya, akhlak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita minta terus. Ya, Rasulullah berdoa meminta terus. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjuki kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan anak-anak saja, Pak. Orang tua juga masih banyak yang akhlaknya buruk. Ya. Karena orang tua akhlaknya buruk, anak pun ikut buruk akhlaknya. Karena anak kan meniru dan mencontoh. Maka semua kita, baik yang anak-anak, yang muda, yang tua, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa. Yang tua lebih penting lagi, karena jangan sampai sudah tua malah akhlaknya semakin buruk. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditunjuki kepada akhlak yang baik. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yusrifu aw la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang paling baik. Tidak ada yang bisa menunjuki kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, dan jauhkanlah dariku, palingkanlah dariku akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkannya dariku kecuali Engkau. Kemudian yang keberapa lagi? Ketiga. Yang ketiga, salah satu metode Nabi dalam menanamkan akhlak di tengah masyarakat itu disebut oleh para ulama dengan at-takhliyah wat-tahliyah. Maksudnya apa? Maksudnya ini metode Rasulullah SAW. Beliau hilangkan, hapuskan akhlak yang buruk, beliau gantikan dengan yang baik. Nah, ini penting ketika kita menanamkan akhlak kepada keluarga kita, kepada anak didik kita, kepada generasi kita, dan kepada diri kita. Ya, misalnya akhlak yang buruk itu apa? Pendendam. Itu akhlak yang buruk. Maka kita harus carikan lawan darinya, akhlak yang baik. Lawan darinya apa? Pemaaf. Untuk menggantikannya, maka ajarkan, tanamkan keutamaan memaafkan, ya, pahalanya yang besar, dan juga pengaruhnya yang baik di dunia apalagi di akhirat, sehingga akhirnya mudah bagi seseorang itu untuk memaafkan orang lain. Ini sebagai salah satu contohnya. Jadi Rasulullah SAW pernah berkata kepada kaum muslimin ketika itu, kepada para sahabat, unsur akhaka zaliman au mazluman. Lihat, tolonglah saudaramu baik yang zalim
ataupun yang dizalimi. Jadi kenapa beliau mengatakan ini? Dulu orang Arab itu, kalau yang dizalimi itu karib kerabatnya, mereka akan bela. Sebagian orang Arab jahiliyah dahulu, dia akan bela. Kalau yang berbuat zalim itu adalah saudaranya, karib kerabatnya yang dizalimi orang lain, dia diam. Rasulullah SAW ajarkan, itu perbuatan yang tidak baik, akhlak yang tidak baik di dalam Islam. Maka Rasulullah ajarkan, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu, bela saudaramu, baik yang zalim maupun yang dizalimi. Heranlah sahabat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Loh, kalau orang yang dizalimi sudah jelas ya, kita dianjurkan, diperintahkan kita membela dan menolongnya. Yang zalim bagaimana menolongnya? Faqala rajul, seseorang berkata, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman, afara'aita idza kana zaliman. Saya akan tolong seseorang itu apabila dia dizalimi. Tapi kalau dia yang berbuat zalim, bagaimana saya menolongnya? Bagaimana saya membelanya? Kaifa ansuruh? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tahjizuhu minaz zulmi fa inna dzalika nusrah. Engkau cegah dia berbuat zalim, engkau halangi dia berbuat kezaliman, maka itu termasuk membela dan menolong dia. Nah, ini metode beliau. Ya, jadi beliau hilangkan karakter, sifat yang tidak baik, beliau berikan solusinya. Ini loh caranya. Nah, jadi orang yang zalim itu kan akhlak tercela. Bagaimana kita menolongnya? Menolongnya dengan apa? Dengan mencegah dia dari berbuat zalim. Maka dengan itu akhirnya Rasulullah bisa membina akhlak di tengah masyarakat itu, sehingga tumbuh akhlak itu. Jadi dahulu juga orang-orang itu berbangga dengan kekuatan dia. Secara fisik dia bisa bergulat, dia selalu menang perang dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW ajarkan akhlak yang mulia. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang hebat dalam bergulat. Karena olahraga atau dahulu jenis bela diri mereka itu gulat. Ya. Jadi kalau bertempur itu bergulat. Kehebatan seorang laki-laki, keperkasaan dia di medan perang itu salah satunya dengan gulat itu. Maka Rasulullah katakan, orang yang kuat itu bukan orang yang menang atau kuat dalam bergulat. Innamasy-syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu, orang yang perkasa itu, yang hebat itu, yang bisa mengontrol emosi dia, mengendalikan diri dia di saat dia marah. Itu kan berat itu. Ya. Walaupun orang itu berotot, kuat, otot-ototnya besar, badannya besar, kekar, tapi dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia masih lemah. Ketika orang sudah dikendalikan oleh amarah dan emosi, maka dia akan semakin mudah ditaklukkan. Tapi orang yang bisa mengontrol emosi itu menunjukkan kekuatan dia, sehingga dia tidak terbawa oleh amarah dia. Nah, jadi ini yang ketiga, apa? Akhlak, hilangkan akhlak-akhlak yang tercela, gantikan dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, misalnya kita melihat di anak kita, dia ada kebiasaan berbohong misalnya. Ya mungkin karena salah didikan, atau mungkin juga karena dulu orang tuanya suka berbohong juga, akhirnya dia meniru. Ya, waktu kecil suka dibohongi dia. Nak, nanti kamu begini, nanti abi kasih, umi kasih begini, nanti begini, dijanjikan, rupanya nggak dikasih-kasih. Dia sudah berusaha. Oh, dia sudah belajar berbohong. Makanya Rasulullah tidak membolehkan kita menjanjikan sesuatu kepada anak lalu tidak kita tepati. Itu tidak dibolehkan.
selama yang kita janjikan itu adalah kebaikan, sesuatu yang baik, minimal sesuatu yang mubah, maka tidak boleh kita membohonginya dengan hal itu. Bahkan kadang-kadang orang mendiamkan anaknya dengan sesuatu yang bohong, anaknya menangis, dibohongi, ayo diam, kalau nggak diam nanti begini, nanti begitu, padahal bohong. Anak dari kecil sudah diajarkan untuk berbohong. Ya, nanti ada tamu, bapaknya nggak mau menemui kan, udah bilang aja bapak tidur. Anaknya kan akhirnya, oh begitu caranya rupanya, diajarkan berbohong. Nah sekarang hapuskan akhlak-akhlak tercela itu, gantikan dengan akhlak yang baik seperti kejujuran. Sebagai pendidik, sebagai orang tua, bagi generasi muda, panutan, kita ajarkan dia kejujuran. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang keempat, kiat atau perkara-perkara yang membantu kita untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Al-mujahadah. Al-mujahadah. Mujahadah itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, bertekad dan berusaha untuk menerapkan akhlak itu. Jadi berakhlak yang baik itu, saudaraku, melawan hawa nafsu. Karena akhlak yang baik itu bertentangan dengan hawa nafsu. Contohnya nafsu manusia itu, kecenderungan sifat manusia itu, nafsunya itu apa? Ammaratun bisu', mengajak kepada yang buruk, bakhil, pelit. Kenapa? Karena manusia cinta kepada harta. Sifat yang baik dermawan, itu melawan hawa nafsu, perlu mujahadah. Ya. Salah satu akhlak yang mulia misalnya isar, mendahulukan orang lain daripada diri kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan misalnya. Nah itu berat. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu mementingkan diri sendiri. Nah itu akhlak yang berat. Perlu mujahadah, perjuangan, berjihad bersungguh-sungguh untuk menerapkan akhlak itu. Pemaaf misalnya, orang yang pemaaf itu awal mulanya secara zohir di mata manusia seolah-olah dia rendah. Kamu kok maafkan, kamu kan bisa balas, kan gitu. Dia kan sudah menzalimi kamu, masa kamu maafkan juga? Dia yang salah kok kamu maafkan? Kamu punya hak kok untuk membalas. Nah kan begitu. Jadi kesannya orang yang memaafkan itu, kesannya di mata manusia awalnya rendah, tidak berdaya. Jadi butuh perjuangan untuk memaafkan itu. Tetapi hasilnya, buahnya, maka dia akan dimuliakan oleh manusia, akan dihormati, akan dicintai. Itu buah dari sifat dan maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, kata Allah, di jalan Allah, bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh dia untuk memiliki akhlak yang mulia itu. Dia belajar jujur, belajar menjaga lisannya untuk tidak berdusta, untuk tidak menggibah, untuk tidak mengadu domba, untuk tidak berbuat memfitnah, untuk tidak merusak kehormatan kaum muslimin. Dia lawan godaan-godaan syaitan itu. Ketika dia duduk bersama teman-temannya, lalu dia lihat teman-temannya itu menggibah, dia tidak bisa mencegahnya, dia tinggalkan majelis itu. Itu bentuk mujahadah dia. Itu butuh perjuangan, berat loh. Nanti akan dianggap, oh kamu sok baik, sok ini, sok alim, sok takwa, kamu sendiri aja kadang juga menggibah. Akhirnya dia kalah, ikut sama teman-temannya. Butuh mujahadah, perjuangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, dan orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami untuk berbuat ketaatan, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan bimbing dia, pasti akan kami mudahkan dia untuk mendapatkannya. Kami akan tunjuki dia
Kami akan beri dia hidayah. Akhlak yang baik itu hidayah dari Allah, dan itu hanya akan didapat dengan perjuangan, dengan mujahadah. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Dan itu bukan hanya sekali dua kali, sampai kita mati kita harus terus bermujahadah. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadati Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Maka kita harus terus berusaha menjaga akhlak kita sampai kita mati, sampai ajal datang menjemput. Harus terus beribadah kepada Allah. Ingat, akhlak yang mulia adalah bentuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kita berakhlak yang mulia. Rasulullah SAW yang mengajarkan kita berakhlak yang baik. Berarti ketika seseorang itu berakhlak, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kiat yang kelima, muhasabah, introspeksi diri. Banyak melihat kesalahan dan kekurangan diri. Keburukan kita, wahai saudara-saudariku, kita lebih banyak menilai orang daripada menilai diri kita sendiri. Ini akhlak yang tidak baik. Kita sibuk mengurus perilaku orang, kita lupa dengan perilaku kita. Si fulan begini, si fulan begitu, si fulan begini, si fulan begitu. Kita sibuk dengan urusan dengan orang. Padahal kelak di hari kiamat kita yang akan ditanya tentang diri kita. Kita akan tidak ditanya oleh Allah, kenapa si fulan begitu, kenapa sebegitu. Tidak, kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan dihadapkan kepada Allah, dihisab antara kita dengan Allah. Tidak ada orang lain. Dihadapkan nanti kepada Allah, ditanya, dilihatkan catatan amalan kita. Nah, kita harus introspeksi diri kita, lihat diri kita. Apa akhlak tercela yang ada pada diri kita? Kita lihat. Kemudian ketika kita sudah tahu, ya Allah, ternyata hari ini saya sudah berdusta, cepat bertobat kepada Allah, mohon ampun, dan berjanji berusaha untuk apa? Untuk tidak mengulangi lagi. Bertekad, ya Allah, hari ini saya tidak amanah, saya sudah khianat. Introspeksi diri kita. Ya Allah, hari ini saya sudah mengeraskan suara saya kepada orang tua saya. Saya sudah membentaknya, saya sudah membantahnya. Ya Allah, taubat kita, istighfar, perbaiki. Introspeksi diri itu harus selalu sering. Ya Allah, saya sudah menyakiti saudara saya dengan kata-kata saya. Mungkin dia akan sedih, mungkin dia tersinggung. Saya harus segera minta maaf. Saya harus meminta maaf, minta kehalalan dari dia. Saya akan perbaiki diri saya. Nah, ini dia. Terus memuhasabah diri kita, membantu kita untuk memperbaiki akhlak kita. Ini yang kelima. Yang keenam, merenungi dampak-dampak positif dari akhlak yang baik serta dampak-dampak negatif dari akhlak yang tercela. Nah, ini harus kita renungi. Ini yang kelima ya. Yang keenam. Nah, ini kita renungi. Akhlak yang baik itu bagaimana nanti dampaknya, akibatnya, positifnya apa, pengaruhnya yang baik apa, akhlak yang tercela ini nanti akibatnya apa di dunia dan di akhirat apa. Nah, jadi ketika peristiwa di surat At-Taubah ya, di juz 11 Allah ceritakan itu, ada 3 orang sahabat yang waktu itu melakukan kesalahan, tidak ikut perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu jihad bersama Rasulullah, dan Rasulullah wajibkan kepada kaum laki-laki yang tidak ada uzur. Ada 3 orang sahabat yang tidak ikut perang itu dan tidak ada uzurnya. Ketika Rasulullah pulang dari Tabuk, itu 1 bulan ya masanya.
Sahabat ini menyesal lah, salah seorang sahabat itu, ketiganya ini menyesal. Kenapa? Karena yang tidak ikut perang ketika itu dari kaum laki-laki, orang-orang yang sakit, orang tua yang tidak sanggup lagi, orang-orang miskin yang tidak bisa membekali diri mereka, karena perang butuh biaya. Dia tidak punya kendaraan atau tidak punya senjata, tidak punya biaya, sehingga mereka tidak ikut. Dan orang-orang munafikin yang membelot, yang tidak ikut bersama Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat ini lihat, mereka merasa sedih. Kenapa? Yang ada di kota Madinah waktu itu kaum laki-laki cuma orang-orang tua, anak-anak, orang sakit, orang miskin yang tidak mampu ikut berperang, dan orang-orang munafikin. Sementara mereka apa? Mereka sehat, kuat, masih muda, tidak ada uzur, sedih mereka dan menyesal. Pulanglah Rasulullah SAW. Sampai di Madinah, Rasulullah langsung ke masjid. Orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang tidak ikut perang, tidak ikut jihad, berbondong-bondong bersegera datang, membuat alasan-alasan, berbohong mereka. Mereka berbohong. Ya Rasulullah, kami kemarin begini, anak-anak kami, istri kami tidak ada yang jaga. Ya Rasulullah, rumah kami tidak aman, tidak ini. Banyaklah alasan orang miskin, orang-orang munafik ini. Sampailah sahabat ini, ya, sahabat ini berkata pada diri dia, saya kalau mau saya bisa saja membuat alasan kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan terima alasan saya, tapi saya berbohong, dan saya yakin Allah akan turunkan nanti, Allah akan beritahukan kepada nabinya kebohongan saya. Maka dia memilih untuk jujur. Datang dia menghadap Rasulullah SAW setelah orang-orang munafik menyampaikan uzur-uzur mereka, kebohongan mereka, alasan-alasan bohong mereka, dan diterima oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mensikapi mereka secara zahir. Datanglah sahabat ini, dia berkata, ya Rasulullah, Allah telah menganugerahkan kepada saya kepandaian dalam berbicara, berretorika, dan saya bisa saja membuat alasan-alasan dusta kepadamu, dan kau pasti menerimanya. Tetapi saya takut Allah akan memberitahukan kepadamu. Maka saya lebih memilih jujur. Saya tidak punya alasan apa-apa. Dia jujur mengakui dia salah. Dia nggak mau bohong. Jujur dia salah. Dia tidak pergi berjihad. Tidak ada alasannya. Tidak punya uzur. Apa kata Rasulullah SAW ketika itu di hadapan kaum muslimin? Amma hadza faqad shadaq. Adapun dia ini, dia jujur. Tapi diberi hukuman dulu dia. 1 bulan, bahkan 40 hari 40 malam dia dijauhi oleh kaum muslimin. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang berbicara kepada dia, tidak ada orang yang bermuamalah dengan dia, tidak boleh ada yang menegur sapa, mengucapkan salam, membalas salam, bahkan istri disuruh menjauhi dia. 40 hari 40 malam, sehingga terasa sempit kota Madinah itu. Bayangkan, satu kota menjauhi dia. Pergi dia ke pasar mau berbelanja, nggak ada orang yang meladeni. Saudara dia, ada sepupu dia, orang yang paling dekat dengan dia, dia ucapkan salam, assalamualaikum, nggak ada yang membalas. Sampai dia berkata, wahai fulan, apakah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Sahabat ini, sepupunya ini diam saja, nggak mau, sedih, tapi dia sabar. Akhirnya apa? Akhirnya turun setelah 40 hari 40 malam, turun ayat Al-Quran di surah Taubah, di ayat 118 dan 119. Ayat itu turun untuk menerima, menyatakan bahwa taubat dia diterima. Buah dari kejujuran. Lihat dampak baiknya. Turun ayat Al-Quran, mengabadikannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan juga Allah menerima taubat 3 orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, sehingga ketika bumi yang lapang ini terasa sempit, dan jiwa mereka juga terasa sempit. Saat 40 hari 40 malam diuji mereka, kejujuran mereka itu. Wa zannu an la malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka yakin
Tidak ada untuk tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Thumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah terima taubat mereka, agar mereka itu benar-benar bertaubat kepada Allah. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihi. Lalu di ayat 119 Allah puji akhlak mereka dan Allah perintahkan orang-orang beriman meniru mereka. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam ucapannya. Buah dari apa? Dari akhlak. Jadi kita renungkan, akhlak yang baik itu pasti manfaatnya, hasilnya, kedepannya Allah akan berikan. Mungkin di awal diuji dulu dia, ya. Nah, begitu juga renungkan akhlak yang buruk, berdusta misalnya, mengadu domba, orang-orang yang suka berbuat zalim terhadap sesama kaum muslimin, nanti kezaliman itu akan kembali kepada dia. Nah, harus pikirkan itu. Takut kita, Allah akan membalikkan makar-makar itu, niat-niat jahat itu kepada diri sendiri. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, kiat yang keenam, jangan pernah putus asa untuk memperbaiki akhlak. Sebagian orang Allah uji punya akhlak yang buruk, suka maksiat, suka mencuri, menipu, dan lain-lainnya. Lalu muncul kesadaran pada diri dia, dia berusaha untuk memperbaikinya, tapi dia kesulitan memperbaiki dirinya. Akhirnya dia putus asa, lalu dia meninggalkan usahanya. Sudahlah, saya kayaknya memang tidak cocok jadi orang baik. Ini putus asa. Putus asa seperti ini syaitan yang membisikkannya, waswas dari syaitan. Sehingga akhirnya apa? Karena waswas dari syaitan itu akhirnya dia menyerah kepada keburukan-keburukan dia. Seorang mukmin tidak boleh berputus asa, maka dia harus terus berusaha. Jangan putus asa. Ingat, selama dia masih hidup, belum mati lagi, nyawa belum sampai di sini, maka pintu taubat, pintu rahmat masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tapi kalau sudah mati, itu sudah habis. Maka tidak boleh kita berputus asa. Dan tujuan kita memperbaiki akhlak kita bukan untuk menjadi orang yang sempurna seperti malaikat atau seperti para nabi dan rasul. Tidak mungkin. Tidak ada manusia yang bersih dari aib. Ketika kita berusaha memperbaiki akhlak kita, bukan berarti kita bersih dari aib. Semua manusia pasti punya aib, punya kesalahan, punya kekurangan. Tapi kita berusaha untuk menjadikan kebaikan itu lebih banyak daripada keburukan. Akhlak yang baik pada diri kita lebih banyak daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Ini yang harus kita perjuangkan dan kita usahakan. Jadi tidak boleh berputus asa. Terakhir ya, karena kita akan ada tanya jawab ya. Yang terakhir, keteladanan. Nah, figur. Manusia butuh figur, butuh idola. Begitu juga dalam akhlak. Maka cari panutan, wahai saudara-saudariku, orang yang bisa kita tiru akhlaknya. Tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, suri tauladan yang baik. Pelajari akhlaknya. Pelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi yang bisa kita jadikan panutan yang lebih baik daripada para sahabat. Pelajari akhlak para sahabat. Para ulama kita sudah menghimpun kitab-kitab akhlak, adab, berisi akhlak-akhlak Rasulullah SAW, akhlak-akhlak salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama. Teladani, tiru. Kalau kita ingin meneladani seseorang, mencontoh seseorang, kata Abdullah bin Mas'ud, tiru, contoh, teladani orang yang telah mati, yaitu salafus saleh, ulama-ulama yang sudah mendahului kita. Karena mereka sudah jelas, sudah selesai. Kalau yang masih hidup kadang tidak aman dari fitnah. Bukan berarti kita tidak boleh meneladani ulama-ulama yang masih hidup, boleh. Tetapi yang paling utama yaitu para ulama-ulama salafus saleh. Setelah itu baru kita pilih panutan kita dari ulama-ulama yang bisa kita teladani akhlak-akhlaknya. Dan alhamdulillah banyak ulama-ulama yang bisa kita contoh akhlak-akhlaknya, seperti Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, ya, Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian ulama-ulama lainnya yang masih hidup yang bisa kita contoh dan teladani akhlaknya. Tapi ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Walaupun dia seorang ulama, ya, maka bisa jadi ada kekurangan-kekurangannya. Tapi kekurangannya itu janganlah membuat kita meninggalkan kebaikan-kebaikan dan akhlak-akhlak dia yang baik, karena manusia tidak ada yang sempurna. Saya dahulu waktu kuliah di Madinah, suatu ketika saya sedang berada di sebuah perpustakaan, mau beli kitab, sedang asik-asik cari-cari kitab di kampus itu. Terdengarlah suara orang bertengkar di pintu perpustakaan itu, sangat keras, berbantah-bantahan. Orang semuanya diam. Saya juga kaget, saya lihat siapa. Ketika saya lihat, ternyata guru saya, syekh saya. Oh ya Allah. Ketika itu kita sadar, dia juga manusia. Ya, kadang-kadang ya manusia. Seperti juga manusia, ya bisa saja dia khilaf, salah. Kalau kita pikirkan, masa sih ulama seperti itu bertengkar dan segala macam. Nah, jadi ketika kita ingin meneladani guru kita, ulama-ulama yang masih hidup, kita harus ingat, tidak boleh ghulu dan menganggap seorang ulama itu tidak boleh salah, tidak ada kesalahannya. Nggak bisa seperti itu, dia manusia. Kesalahan dia itu menunjukkan sisi manusia dia, ada hikmahnya, ya. Itulah sisi manusia dia yang pasti ada pada setiap orang. Tapi kebaikan-kebaikan dia, akhlak-akhlak dia yang baik jauh lebih banyak daripada yang salah, kesalahan dia itu. Yang baik itu kita ambil, yang baik itu kita teladani, yang baik itu kita tiru, yang ini kita tinggalkan. Nah, ini kita mensikapinya. Karena manusia itu pasti butuh panutan, pasti butuh idola. Cari panutan, teladan yang baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pada akhirnya berakhlak yang mulia dalam kehidupan kita, kita harus bisa menerima nasihat dan kritikan. Banyak orang ketika dinasihati akhlaknya, dia langsung tidak menerima, seolah-olah dia sudah yang terbaik, sudah sempurna. Jadi ketika kita diingatkan, dinasihati, fulan, kamu begini, kamu begitu, jazakallahu khairan, terima kasih sudah mengingatkan. Itu namanya dia mencintai kita. Kita berterima kasih kepada dia, ada yang mengingat kita. Kita beristighfar kepada Allah dari kesalahan kita tersebut. Nah, ini membantu kita untuk tetap lurus di atas akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita kepada akhlak yang paling baik dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Pertanyaan hanya ditulis di kertas dan diajukan ke depan. Untuk akhwat juga tulis pertanyaannya dan serahkan kepada panitia, nanti disampaikan kepada saya kertasnya agar saya jawab. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sampai di hadapan saya, kita akan baca.
Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kami dengar adab anak ke orang tua. Lalu bagaimana akhlak dan adab orang tua kepada anak? Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan yang bagus sekali. Tadi kita sudah singgung secara sedikit kan? Ya, di tengah-tengah penjelasan kita. Seperti ketika saya singgung yang tua hendaknya mengasihi yang kecil, yang besar mengasihi yang kecil menghormati yang tua. Di sini kita lihat Islam mengajarkan, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana." Tidak termasuk golongan kami. Bayangkan, Rasulullah mengatakan tidak termasuk golongan saya. Orang yang tidak memuliakan yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Jadi orang tua harus sayang pertama kepada anaknya. Orang tua di antara adab dan akhlaknya kepada anak menampakkan kasih sayang kepada anak. Di antaranya kasih sayang itu ketika dia masih dengan mencium dia, anak-anak kecil itu. Anak kecil kan suka dicium oleh orang tuanya. Rasulullah mencium cucunya. Ya, bermain dengan mereka. Anak-anak yang sudah mulai remaja juga pilihkan apa yang bisa membuat kita dekat dengan dia dan mencurahkan kasih sayang kepada dia. Begitu juga yang sudah mulai dewasa. Tapi ingat, ada orang tua yang mengungkapkan sayang dia kepada anak tapi salah jalan. Dia mengira sayang kepada anak itu memberikan apa saja yang dia minta. Sekalipun yang dia minta itu berbahaya kepada dia. Ya, belikan HP, anaknya masih kelas 9 baru. Saya pengen punya HP biar Android, bisa ini bisa itu. Nanti bahaya. Enggak kok ya, insya Allah cuma gini begini. Dia mengira orang tua, saya sayang sama anak saya ini, kasih. Ini sayang yang menghancurkan kepada anak tersebut. Ini sayang yang ternoda. Belum waktunya anak tersebut diberi akses internet dan segala macam. Sekarang sudah diberinya. Setelah itu nanti anaknya berkenalan dengan hal-hal yang tidak baik, baru menyesal. Anak saya kok begini, anak saya kok begini, anak saya yang begitu. Siapa yang meracuninya? Pak, Bu, di zaman sekarang ini anak-anak untuk berjudi, dia tidak perlu pergi ke tempat judi lagi. Di handphone sudah ada. Perjudian itu yang datang kepada dia. Anak-anak sekarang untuk berbuat maksiat, dia tidak perlu ke tempat maksiat lagi. Maksiat itu yang datang kepada dia di handphonenya. Hati-hati. Kalau dulu kan kalau mau pergi tempat maksiat kan susah, malu, pergi jauh, kelihatan sama orang. Kalau sekarang enggak kan, di handphone dia bisa maksiat. Bayangkan, hati-hati. Ini kadang-kadang orang mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tidak dengan cara yang benar. Kemudian juga di antara akhlak yang mulia, adab dan akhlak orang tua kepada anak, memberikan keteladanan, contoh yang baik untuk anaknya. Ini di antaranya. Afwan Ustaz, bolehkah berdoa dengan wasilah dengan akhlak yang baik yang telah dikerjakan? Akhlak yang baik itu amal soleh, boleh. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ada 3 orang terkurung di dalam gua. Mereka berusaha mendorong batu-batu yang longsor itu, tidak bisa. Lalu akhirnya mereka pun berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari gua ini kecuali masing-masing kita berdoa dengan amalan terbaik dia. Nah, jadi di antara mereka ada yang berdoa dengan akhlak dia kepada bakti dia kepada orang tua dia. Dia sebutkan kepada Allah tentang bakti dia kepada orang tua dia. Allah kabulkan. Ada yang satu lagi akhlak dia amanah kepada pegawai dia. Ada yang satu lagi akhlak dia apa? Akhlak dia menjauhi maksiat. Ketika dia hampir berzina, dia batalkan karena Allah. Akhirnya Allah selamatkan karena mereka apa? Berdoa dengan wasilah akhlak mereka ini. Jadi akhlak yang baik itu amal soleh.
Pertanyaan, adakah contoh sikap itsar di kalangan sahabat radhiyallahu anhum? Contoh sikap itsar di kalangan sahabat banyak. Contohnya waktu kaum muhajirin hijrah, para sahabat dari Mekah hijrah ke Madinah, mereka berikan harta mereka, mereka bagi-bagi harta mereka. Di antara sahabat itu ada yang berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ini harta saya, usaha saya, kamu ambil separuhnya untuk kamu. Istri saya ada 4, saya akan ceraikan salah satunya atau duanya, kamu pilih mana, saya ceraikan, kamu nikah nanti dengan dia. Karena sahabat ini hijrah sebatang kara, nggak punya harta, nggak punya siapa-siapa. Itu salah satu contoh. Makanya Allah puji di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka kaum Ansor itu mendahulukan sahabat-sahabat kaum muslimin yang lain atas diri mereka, walaupun mereka sebenarnya butuh. Itu itsar para sahabat, ya. Dan itu akhlak yang susah kita dapat di zaman sekarang. Apakah akhlak buruk menunjukkan akidah yang belum lurus, belum benar? Dah tadi sudah dijelaskan. Akhlak yang buruk menunjukkan ada permasalahan di dalam akidahnya. Apa permasalahannya? Dia belum betul-betul paham dan tertanam akidahnya. Iya. Oh, dia tahu Ustaz, itu syirik, itu ini. Kalau dia tahu bahwasanya perbuatan tersebut syirik, maka mengikuti hawa nafsu juga syirik. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, apakah afara'aita alladzina ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tandingan bagi Allah? Nah, di antara akhlak yang tercela itu mengikuti hawa nafsu. Akhlak yang tercela itu karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau saja dia tahu janji-janji Allah, ya misalnya menghormati tamu, kan Allah yang menjanjikan nanti di akhirat pahalanya, memuliakan tetangga, menghormati tetangga, tidak menyakiti tetangga. Allah dan Rasul yang menjanjikan pahalanya. Kalau dia betul beriman terhadap pahala yang Allah janjikan, pasti dia tidak akan lakukan. Ini berarti dia tidak betul-betul yakin, belum tertanam janji-janji Allah itu pada diri dia. Maka dia nggak peduli, tetangga disakiti juga, tamu tidak dimuliakan. Padahal di dalam Al-Quran Allah mengancam perbuatan tajassus, memata-matai, berburuk sangka, memberi gelar-gelar yang tidak baik, mencaci, memaki. Kalau dia betul-betul beriman, benar imannya kepada Allah, pasti dia tidak akan lakukan. Ini menunjukkan apa? Imannya masih lemah, akidah belum betul-betul tertanam. Padahal orang tersebut suka ikut kajian yang benar, ya, barangkali belum dapat hidayah. Makanya kita diminta untuk minta hidayah kepada Allah. Walaupun dia sudah puluhan tahun ikut kajian, kalau Allah tidak beri hidayah. Lihat Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafikin di zaman Rasulullah SAW. Kurang apa lagi dia majelisnya? Di majelis Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, di belakang Rasulullah, jamaahnya di Masjid Nabawi. Tapi karena Allah tidak beri hidayah, ya tidak bisa. Dia tidak dapat hidayah, anaknya dapat hidayah. Anaknya menjadi salah seorang sahabat yang membela Allah dan Rasulnya. Bahkan hampir saja dia membunuh bapaknya munafik itu. Udah dia hunus pedang, dia tunggu di gerbang Madinah karena dia dengar bapaknya istihza, mengolok-olok Allah dan Rasulnya, dan mengatakan kalau sampai ke Madinah nanti kita orang-orang yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Maksudnya mereka akan mengusir para sahabat kaum muhajirin. Marah anaknya, ditunggunya mau dibunuhnya bapaknya lagi, karena bapaknya ini mencela Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tapi dihalangi oleh Rasulullah SAW. Hidayah. Bisa jadi seseorang itu sudah lama mengaji, tapi belum dapat hidayah dari Allah untuk dapatkan akhlak yang baik. Makanya minta hidayah akhlak yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Tunjuki aku kepada akhlak yang baik itu ya Allah.
tidak ada yang bisa menunjuki aku kepada akhlak yang baik itu kecuali Engkau. Nah, jadi jangan lupa berdoa dan meminta kepada Allah. Apakah akhlak itu bisa dirubah? Kalau kita diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi untuk meminta kepada Allah, berarti bisa dirubah. Kalau tidak bisa dirubah, apa gunanya Rasulullah mengajarkan kita berdoa minta akhlak yang baik? Berarti akhlak itu bisa dirubah dan Allah yang akan merubahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam berapa ini? Jam 11.15. Apakah orang yang berbuat maksiat ada pengaruh buruk pada dirinya dan juga pada keluarganya? Kalau dia tidak bertaubat, ya jelas ada pengaruh buruknya. Tapi kalau dia bertaubat, Allah hapuskan dosa-dosa orang yang betul-betul bertaubat. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Tapi kalau dia tidak bertaubat, terus saja melakukan dosanya, pasti akan ada pengaruh pada diri dia dan juga pada keluarganya. Karena kita lihat orang yang bermaksiat kehidupannya baik-baik saja dan hidupnya senang-senang saja, dan akhirnya maksiat itu dia anggap biasa saja. Nah, Anda keliru. Kata siapa orang yang bermaksiat itu hidupnya baik-baik saja? Anda melihat, oh dia hartanya, rezekinya lancar, ya, beli apa saja bisa, rumahnya semakin makmur dan segala macam, usaha dia berjalan lancar dan sukses, sementara dia berbuat maksiat. Anda masih mengukur dengan kacamata atau melihatnya dengan kacamata dunia, menimbangnya dengan timbangan dunia. Timbang dia dengan timbangan langit, maka Anda akan tahu bahwa dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta tersebut, dengan kesenangan dia tersebut. Kenapa? Al-Imam Ibnul Jauzi menjelaskan hukuman terberat, musibah terberat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu bukan hukuman secara zahir. Kalau seandainya rumahnya terbakar, jelas dia bisa sadar dia, mungkin ini karena dosa saya. Allah timpakan penyakit fisik, mungkin dia bisa sadar, mungkin ini karena dosa dan maksiat saya. Tapi azab yang lebih mengerikan itu ketika Allah jauhkan hati dia dari Allah. Dia tidak sadar, semakin lama semakin jauh, dia semakin nikmat. Nggak apa-apa, ternyata nggak masalah. Harta berjalan terus, akhirnya dia semakin jauh, sampai dia tidak bisa lagi kembali kepada jalan yang lurus. Itu azab yang paling pedih. Penyakit yang berbahaya itu penyakit yang ada di dalam hati, karena tidak terdeteksi kecuali sudah tidak bisa kembali lagi. Na'udzubillah. Dan jangan kira orang itu akan merasa nikmat. Banyak orang yang bergelimang harta tapi dia tidak bisa menikmatinya. Apa? Sibuk dikejar-kejar hutang. Waktu dia habis untuk memutar harta itu, pulang ke rumah mau tidur dia masih memikirkan juga, ini harta saya untuk begini, besok usaha begini, besok ada begini, besok ada job ini, besok ada ini. Nggak pernah bisa menikmati sebenarnya. Hartanya datang dan pergi silih berganti. Akhirnya apa? Akhirnya hidupnya habis untuk itu saja, sampai nggak sempat lagi bertemu dengan anaknya, sampai nggak bisa bersama dengan anaknya, dengan istrinya sibuk sendiri, dia sibuk sendiri, masing-masing dengan dunianya. Nikmatnya apa? Ya, itu hanya kenikmatan sesaat. Setelah itu dia akan merasa sunyi, sepi, hampa. Lalu dia hampa, dia tidak punya pelarian. Orang yang beriman kalau merasa sunyi, sepi, hampa, dia lari kepada Allah. Orang ini nggak punya lagi. Kenapa? Karena dia sudah jauh dari Allah. Semakin lari dia kepada maksiat, semakin jauh. Maka pelarian orang-orang seperti ini biasanya kepada maksiat lagi. Akhirnya dia semakin jauh. Na'udzubillah. Jadi maksiat itu bisa menjauhkan kita dari Allah, apalagi tidak segera bertaubat. Ustadz, bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang hatinya keras? Lalu bagaimanakah apabila kesalahan kita tidak dimaafkan? Mohon penjelasan. Kalau kita memang salah kepada dia, kita minta maaf dan dia tidak terima, itu hak dia. Makanya jangan menyakiti orang lalu kita paksa, kamu maafkan dong, kamu berdosa kalau tidak memaafkan saya. Ya nggak bisa. Anda yang berdosa, ngapain menyakiti dia? Kalau dia memaafkan itu keutamaan, kalau dia tidak memaafkan itu hak dia. Hak dia, nanti di akhirat akan dia minta kepada Allah. Kalau dia memaafkan itu lebih baik, kan itu.
Makanya kita jangan suka menyakiti orang. Tapi saya sudah berusaha minta maaf ya Ustaz, dia tidak terima, ya nggak apa-apa. Itu hak dia. Lalu saya bagaimana? Perbanyak taubat kepada Allah, mohon ampun. Kemudian berbuat baik kepada dia. Doakan kebaikan untuk dia. Ya Allah, saya sudah minta maaf kepada si fulan, dia tidak memaafkan saya, ampuni saya ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa dia ya Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Nah, seperti itu. Kalau perlu, beri dia hadiah agar dia lapang hatinya. Kan tadi, idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan sesuatu yang lebih baik. Agar apa? Agar permusuhan, dendam itu hilang. Sehingga akhirnya bisa menjadi orang yang baik kepada kita. Baik, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah sampai di situ dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang mukmin yang berakhlak mulia dan dijauhkan dari akhlak yang tercela hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.